Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi minggu ini untuk mata kuliah metode penelitian membahas, mengkaji dan menganalisis lab dalam mengenai fenomena atau masalah yang merupakan masalah eksternal dan internal yang akan saudara jadikan latar belakang di bab 1 usulan penelitian. Saudara dapat mendownload materi dalam bentuk PDF dan video yang menjelaskan mengenai materi perkuliahan yang telah disediakan. Pemberian materi ini untuk memberikan gambaran secara menyeluruh kepada saudara bagaimana cara menyusun latar belakang usulan penelitian di bab 1. Pendalaman materi akan kita lakukan melalui Google Meet. Materi sebelumnya kita telah membahas bahwa untuk menyusun penelitian terlebih dahulu perlu menentukan masalah utama. Masalah utama ini perlu kita cari solusinya berdasarkan pada ilmu yang saudara kaji, seperti akuntansi atau manajemen. Pemecahan masalah tergantung dari informasi masa lalu yang tersedia. Mengacu pada pendekatan ilmiah yaitu logis, rasional, konsisten dan sistematis, maka pengujian pemecahan masalah berdasarkan pada jumlah data yang tersedia. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif tergantung dari jumlah data. Penelitian juga tersusun secara sistematis dari bab 1 sampai dengan bab 5. Bab 1 berisikan latar belakang penelitian, bab 2 beri landasan teori dan penelitian yang relevan, bab 3 memuat metode penelitian yang digunakan, bab 4 menyajikan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, serta bab 5 merupakan kesimpulan dan saran penelitian. Pada latar belakang penelitian terdapat 3 poin penting yaitu landasan normatif, landasan empiris, landasan teoritis. Landasan normatif berupa peraturan-peraturan yang berlaku dan memiliki landasan hukum yang tetap. Landasan empiris merupakan fenomena di lokus penelitian yang didukung dengan data terukur. Landasan teoritis merupakan landasan teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada saat menyusun latar belakang kita dapat menggunakan pendekatan deduktif, di mana argumen dibangun dari fenomena umum menuju fenomena khusus. Fenomena umum menggambarkan fenomena yang terjadi yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi yaitu EFAS, External Factor Analysis. Diakhiri dengan landasan normatif. Fenomena khusus menggambarkan fenomena yang terjadi yang dapat dikendalikan oleh organisasi yaitu IFAS, Internal Factor Analysis. Menyajikan landasan empirik. Dikuatkan oleh dukungan teori yang mapan dan dibuktikan oleh penelitian sebelumnya yang terbaru dan relevan. Setelah menyajikan fenomena umum dan khusus yang didasarkan pada landasan normatif, landasan empiris, dan landasan teoritis. Selanjutnya kita dapat menentukan judul penelitian sesuai dengan masalah yang telah kita identifikasikan sebelumnya. Argumen yang umum merujuk pada latar belakang penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis EFAS, External Factors Analysis Summary. Di mana perkembangan atau perubahan yang berkaitan dengan lingkungan di luar dari organisasi seperti economics, sosio-kultural, teknologi, dan regulasi. Selanjutnya dikuatkan oleh kebijakan pemerintah yang relevan sebagai landasan normatif sesuai dengan kajian yang telah ditentukan. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dan inovasi dapat mengubah cara organisasi beroperasi dan berkompetisi. Perkembangan teknologi informasi, otomatisasi, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya dapat mempengaruhi strategi bisnis, proses operasional, dan model bisnis. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, organisasi harus mengadopsi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan inovasi. Organisasi perlu memantau tren teknologi, berinvestasi dalam perangkat dan sistem yang relevan, mengembangkan keterampilan teknologi dalam organisasi, dan memperbarui strategi bisnis mereka untuk memanfaatkan potensi dan peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi. Kondisi perkembangan ekonomi secara global, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga, dan kondisi pasar, dapat berdampak signifikan pada pengambilan keputusan manajerial. Pimpinan harus memahami tren ekonomi dan melibatkan analisis ekonomi dalam perencanaan, penganggaran, dan strategi bisnis.
Perkembangan ekonomi global juga berdampak pada persaingan dalam industri seperti kekuatan pesaing, pasar baru yang muncul, dan strategi kompetitif. Peraturan dan kebijakan pemerintah merupakan landasan normatif. Hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku dapat memengaruhi operasi bisnis dan pengambilan keputusan manajerial. Pada fenomena khusus pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis IFAS, Internal Factors Analysis Summary, di mana perkembangan atau perubahan yang berkaitan dengan lingkungan di dalam organisasi seperti manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen sistem informasi, yang merupakan landasan empirik variabel dependen, manajemen SDM. Kebijakan dan praktik SDM yang diterapkan oleh organisasi mempengaruhi kualitas dan efektivitas tenaga kerja. Budaya yang kuat dan positif dapat membentuk kohesi, semangat kerja, kolaborasi, dan dedikasi tim. Kepemimpinan yang efektif berperan penting dalam membentuk perilaku organisasi. Struktur organisasi dan desain pekerjaan yang tepat dapat berdampak pada efisiensi, komunikasi, dan kolaborasi. Komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang baik antara anggota tim dan departemen berkontribusi pada kinerja organisasi. Manajemen pemasaran. Riset pasar internal yang dilakukan oleh perusahaan membantu dalam memahami perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen. Melalui analisis data internal seperti penjualan, tren pembelian, dan umpan balik konsumen, perusahaan dapat mengidentifikasi pola perilaku konsumen. Segmentasi pasar yang membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik demografis, geografis, perilaku, atau psikografis. Manajemen keuangan. Manajemen perlu mengidentifikasi sumber pendapatan, mengelola pengeluaran, memperhatikan arus kas, dan merumuskan rencana keuangan yang realistis dan berkelanjutan. Pengendalian internal mencakup prosedur, kebijakan, dan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko keuangan dan menjaga integritas keuangan organisasi. Analisis keuangan internal membantu manajemen dalam memahami kinerja keuangan organisasi. Manajemen operasional. Perencanaan operasional seperti pengembangan rencana kerja, penjadwalan, alokasi sumber daya, dan perencanaan kapasitas. Pengendalian kualitas melibatkan penerapan proses dan metode untuk memastikan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Manajemen persediaan seperti peramalan persediaan, pengadaan bahan baku, pengendalian stok, dan pengelolaan siklus persediaan berperan penting dalam menjaga ketersediaan bahan dan pengeluaran yang efisien. Masalah kinerja karyawan yang merupakan landasan empirik variabel Y. Karyawan yang berkinerja tinggi berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan bekerja dengan efektif dan efisien, karyawan dapat membantu organisasi mencapai target penjualan, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan keuntungan, atau mencapai tujuan strategis lainnya. Kinerja karyawan yang baik tumbuh dan berhasil dalam lingkungan yang kompetitif. Contoh landasan empirik masalah kinerja karyawan. Berdasarkan analisis data dan penyebab yang telah diidentifikasi, yaitu integritas, tingkah laku, kehadiran, tanggung jawab dan inisiatif masih belum optimal. Ini mengindikasikan organisasi kurang dapat menerapkan program pelatihan dan pengembangan, masih belum dapat memperkuat nilai-nilai integritas, komunikasi dan kerjasama yang masih belum terjalin dengan baik, menerapkan kebijakan kehadiran yang belum jelas, belum adanya umpan balik yang konstruktif, dan kurangnya dorongan agar karyawan untuk mengambil inisiatif. Kinerja karyawan yang baik tumbuh dan berhasil dalam lingkungan yang kompetitif. Mampu menyelesaikan tugas dengan cepat, menghasilkan hasil yang berkualitas, dan mencapai target yang ditetapkan. Contoh landasan empirik masalah keputusan pembelian variabel Y. Peran penting keputusan pembelian, menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan riset pasar yang baik, mengumpulkan data konsumen yang relevan, menganalisis tren pasar, serta terus memantau dan mengevaluasi keputusan pembelian konsumen. Dengan memahami keputusan pembelian konsumen, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan pelayanan, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam bisnisnya. Contoh landasan empirik masalah keputusan pembelian variabel Y.
Data empirik menunjukkan bahwa pada tahun 2018, penjualan mencapai 2.980.578.440. Terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 menjadi 3.260.897.541. Penurunan yang signifikan pada tahun 2020, di mana penjualan turun menjadi 1.897.563.102 yang mengindikasikan keputusan pembelian konsumen masih belum optimal. Contoh landasan empirik masalah-masalah perilaku inovatif variabel X. Perilaku inovatif karyawan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai tugas dan proses bisnis. Karyawan yang memiliki kemampuan inovatif cenderung mencari cara baru untuk melakukan pekerjaan dengan lebih efisien, mengidentifikasi peluang untuk mengurangi waktu atau biaya, dan menemukan solusi kreatif untuk tantangan yang dihadapi. Contoh landasan empirik masalah-masalah perilaku inovatif variabel X. Data empirik memperlihatkan perilaku inovatif masih belum optimal dengan nilai rata-rata 3,12 untuk dimensi idea implementation. Nilai ini mengindikasikan beberapa masalah, seperti kurangnya keberanian untuk memperkenalkan ide barunya dan kurangnya ketersediaan sumber daya pendukung. Untuk itu perlu upaya dari organisasi sehingga dapat meningkatkan perilaku inovatifnya. Contoh landasan empirik masalah kualitas layanan variabel X. Ketika perusahaan mampu memberikan layanan yang lebih baik daripada pesaingnya, pelanggan cenderung memilih perusahaan tersebut sebagai pilihan utama mereka. Kualitas layanan yang baik juga dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Kualitas layanan yang luar biasa dapat membantu membangun reputasi perusahaan yang baik di mata pelanggan. Contoh landasan empirik masalah kualitas layanan variabel X. Data empirik memperlihatkan area perbelanjaan masih belum optimal dengan nilai rata-rata 2,00 dan responsiveness karyawan masih belum memadai dengan nilai rata-rata pukul 26. Nilai yang rendah dapat mengindikasikan beberapa masalah, seperti kurangnya kebersihan, kurangnya ketersediaan produk, atau tampilan yang tidak menarik. Data ini dapat mengindikasikan keterlambatan dalam memberikan bantuan, ketidakmampuan dalam memberikan informasi yang diperlukan, atau kurangnya kepedulian terhadap kebutuhan pelanggan. Landasan teoritis. Efektivitas pegawai memberikan nilai tambah bagi organisasi, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan fleksibilitas organisasi. Aguinis, 2019. Suatu inovasi merupakan suatu proses dinamis mengalir sepanjang waktu serta dapat menghasilkan banyak manfaat potensial bagi organisasi. Kanter dalam Amir, 2018. Penelitian oleh Wong, 2022, The Effect of Social Support on Job Performance Through Innovative Work Behavior. Penutup latar belakang. Berdasarkan pada fenomena yang terjadi, teori pendukung dan penelitian sebelumnya yang relevan, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Perilaku Inovatif Terhadap Kinerja Karyawan pada PTX di Kota Bandung. Summary of Background of Research. Menggambarkan fenomena EVAS. Landasan normatif. Fenomena IVAS. Landasan empirik. Landasan teoritis. Setelah membahas mengenai metode penelitian. Dengan membahas, mengkaji dan menganalisis lab dalam mengenai fenomena atau masalah utama yang merupakan penyebab masalah yang akan saudara jadikan tema untuk membuat judul usulan penelitian. Pemberian materi ini untuk memberikan gambaran secara menyeluruh kepada saudara, bagaimana cara menyusun usulan penelitian khususnya dalam membuat bab 1. Materi lebih lanjut akan kita diskusikan melalui Google Meet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.